Orang ini adalah ilmuwan. Baru saja berumur 16 tahun. Ia menggunakan sebotol cairan hijau, membuat bom nuklir, dan membuat militer menahannya. Ia suka membuat penemuan kecil, menciptakan cairan biru. Kemudian, ia bisa membuat bahan peledak kecil, menakuti temannya. Ia menggunakan kemampuannya membuka pintu mobil. Ia tidak berkata apa-apa, membantu membuka pintu dengan cepat. Keahlian ini membuat dia tertarik, membuat kagum akan dirinya. Ibu si John sudah lama sendiri. Ia mengenal seorang pacar. Mereka berdua mengobrol. Ketika John muncul, ia berkenalan dengan pacar ibunya. Berkata ia memiliki sebuah laboratorium kecil. Ia dapat menggunakannya. Kemudian John pasti sangat suka percobaan. Keesokan harinya, John mencari pacar ibunya. Saat ia tiba, John melihat, ini bukan laboratorium kecil, tapi laboratorium mutakhir. Pacar ibunya memperlihatkan isinya pada John. Bagaimana cara memotong plat besi dengan laser. Pacar ibunya tertipu oleh John. Tidak terpikir John itu cerdas. Laboratorium ini tidak praktis, karena di sini banyak eksperimen berbahaya. Salah satunya adalah eksperimen nuklir. Untuk menjelaskan keingintahuannya, ia pergi makan bersama ibu dan pacar ibunya. Diam-diam membuka pintu mobil pacar ibunya, dan mengambil kartu akses miliknya. Tentu saja ia adalah ahli nuklir. Jadi ia mencari temannya, Anna. Berkata dirinya menemukan rahasia besar. Laboratorium dekat sini sedang meneliti nuklir. Karena nuklir, rumput bermutasi. Jika berlanjut terus, akan ada masalah yang timbul. Ia memikirkan cara yang baik. Diam-diam mencoba menyelinap untuk menemukan bukti. Kemudian mengekspos kepada media. Mereka akan membuat laboratorium ini berhenti. Anna mendengar ini, mengikuti John. Tapi ia tidak ingin dirinya terkena radiasi. Itu akan berakibat buruk. Ketika ibunya pergi bersama pacarnya, mereka berdua mengambil kesempatan, masuk ke mobil, dan pergi ke laboratorium. Untung saja hujan. Anna melihat kamera, berkata mobilnya rusak, meminta penjaga membantunya. Para penjaga itu bersemangat, membukakan gerbang, sehingga Anna bisa masuk. Kemudian si penjaga membantunya membetulkan mobil. Pada saat yang bersamaan John masuk ke lab, menggunakan kartu untuk membuka pintu. Kemudian membuka ruang kontrol, mematikan sistem pengawas. Lalu menggunakan freeze bay, membuat sistem laser menyala, agar penjaga mengira ada kegagalan sistem. Kemudian John masuk ke lab, menggunakan botol kosong. Ia memasukkan pembersih ke botol itu. Kemudian menggunakan tangan robot, dan mencampur bahan, mengisi tempat dengan deterjen itu. Kemudian menggunakan laser di lab, membuat tembok bolong. Kemudian menggunakan mobil remote control, mengeluarkan nuklir. Menunggu John kembali, laporkan lab ini. Tapi John berubah pikiran, karena lab ini milik militer, dan mereka tidak bisa melaporkan lab ini. Coba saja buat bom nuklirmu sendiri, kemudian bantu militer, menggunakan pendapat publik untuk menekan mereka. Anna mendengarnya, bakat. Ia setuju dengan ide John. Mengumpulkan segala berita, membuat mereka tahu semua hal tentang media, menyewa gudang, agar bisa menjadi lab sendiri. Contohnya, kali ini John membuat sebuah bom asli. Membawa nuklir. John menaruh elemen nuklir di hulu ledaknya, kemudian menutupnya, lalu ia melakukan perawatan anti karat. Begitu, percobaannya selesai. Untuk merayakan, Anna berteriak. Ia memfotonya, karena ia merasa, John akan masuk dalam sejarah. Pacar ibunya menemukan masalah. Kenapa kemurnian botol ini sangat rendah? Hati-hati, ini bukannya sabun cuci, untuk mencuci piring kan? Ia pergi ke lab John. Tapi lolos dari pemeriksaan. Di dalam globe ini, menemukan botol sisa. Mulai sekarang, John dicap sebagai teroris nasional, dan akan ditahan. Sementara John, ia pergi ke pameran sains. Ia berpikir soal rencana. Kemudian membuat sensasi. Sebelum pameran, pacar ibunya datang. Pacar ibunya berkata pada John, serahkan bom itu, atau mereka akan ditangkap pihak militer. Sangat menakutkan. Mereka dibawa ke parkiran, ingin menyerahkan bom itu, untuk dibuka. Tapi tidak ada apa-apa. Ternyata percakapan mereka, semuanya disadap teman sekelasnya. Mereka mengambil bom John, membuat pihak militer murka, membawa John ke kamar.
bersiap menghukumnya, agar ia berkata kebenaran. Pada saat ini, temannya mematikan lampu, kemudian menyemprotkan serbuk kering. John memanfaatkan momen ini untuk kabur. Dengan begini, mereka bisa kabur dari militer. Agar John tidak dikejar, menyuruh temannya keluar kota. Karena mereka lelah, mereka tertidur. Pacar ibunya sangat khawatir. Menunggu John kembali, melihat dirinya menjadi kriminal, ia ketakutan dan keluar dari mobil. Menemukan gudang. Mereka bermalam. Keesokan paginya, John menelepon ibunya. Mereka tahu telepon ini disadap. Mereka ingin berbicara dengan pacar ibunya. Berkata jika ia kembali, kalian harus menerbitkan sertifikat uji coba nuklir. Pacar ibunya setuju. Mereka setuju dengan syaratnya. Pacar ibunya kemudian sadar militer akan menyingkirkan John. Bagaimana ia bisa setuju? Ia sudah menganggap John anaknya sendiri. Ia menahan para agen. Membiarkan John lari. John marah. Ia menyalakan bom nuklir itu. Tidak ingin hidup. Kemudian pacar ibunya membujuk John. Berbicara soal mimpi. Tentang masa depan. John berkata, ia ingin memberikannya pada dirinya. Tapi aku membuat benda ini untuk pertama kalinya. Aku tidak bisa mematikannya. Setelah melihatnya, ia mengambilnya. Semua orang ketakutan. Pacar ibunya membuka bom itu, memeriksanya. Tidak tahu cara menghentikannya. Kemudian mencobanya. Masih tidak bisa berhenti. Kemudian John berkata, sebagai cara terakhir, ada 6 pemicu. Harus ada 6 orang memotongnya secara bersamaan. Seharusnya bisa. Kemudian 6 tangan bersiap memotongnya. Menghitung mundur, betul-betul pada saat terakhir. Bom itu dijinakkan. Kemudian tetangga mengetahui masalah ini. Semuanya datang. Tidak memberikan militer membunuh John. Aku ingat dulu, betul-betul ada laporan. Soal seorang anak yang membuat nuklir. Membuat sensasi nasional. Kita harus berterima kasih pada jenius itu. Karena ada banyak orang jenius. Menyelamatkan orang lain. Fokus pada bidangmu sendiri. Melewati masalah yang ada. Untuk keuntungan orang banyak. Seperti beberapa saat lalu. Seorang jenius. Dapat menjadi panas. Jika ingin menjadi seperti mereka. Harus bersiap. Dan sadar akan kemampuan. Hidup yang tidak sama. Urusi hidup sendiri. Oke. Film hari ini berakhir di sini. Ikuti halaman fanpage saya. Jangan lupa menonton.